Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armila dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pengaruh positif dari kemajuan iptek di bidang ekonomi. Topik utama yaitu 1. Pengertian iptek, 2. Tujuan adanya iptek, 3. Dampak positif iptek di bidang ekonomi, yang keempat, cara mengatasi kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian iptek. Apa sih itu iptek? Nah, iptek artinya ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan dan perkembangan global. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk suatu kemajuan. Yang kedua yaitu tujuan umum hadirnya iptek, yaitu untuk mempermudah berbagai bidang pekerjaan, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, kemudian komunikasi menjadi lebih efisien dan efektif, serta menjaga keberlangsungan hidup manusia ke depannya. Yang ketiga yaitu dampak positif iptek di bidang ekonomi. Nah, terdapat 5 dampak positif. Yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan seluas-luasnya. Yang kedua, di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan atau masuknya investasi di negara tersebut. Misalnya saja di Indonesia sendiri. Nah, yang ketiga, adanya penambahan atau membentuk untuk keterampilan baru dan pengetahuan baru yang dimiliki oleh setiap orang dalam persaingan di dunia industri dan ekonomi di masyarakat. Yang keempat, semakin marak dan berkembangnya dunia digital dengan adanya internet banking, SMS banking di perbankan. Yang kelima, di mana pada produktivitas dunia industri semakin meningkat perkembangan teknologi, maka akan meningkatkan kemampuan produktivitas dalam dunia industri itu sendiri. Yang keempat, atau bisa disebut yang terakhir, cara mengatasi kemajuan iptek di bidang ekonomi. Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan memperkuat kemandirian. Agar hal itu terwujud, kita perlu mewujudkan hal-hal berikut, yaitu 1. Memperkuat bidang produksi sehingga bisa membuat perekonomian rakyat. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak tanah pertanian sehingga menjadi hal tersebut sebagai prioritas utama. Yang ketiga, membuat perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, enggan menggantungkan hidup kepada badan-badan multilateral seperti Bank Dunia, WTO, dan IMF. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan dari saya tentang mengenai cara mengatasi kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.